Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kelas hubungan internasional di Asia Timur. Kali ini kita akan membahas tentang Mongolia, satu negeri yang tidak punya pantai karena terkurung daratan gitu ya. Yang letaknya berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan sebelah selatan berbatasan dengan Cina. Mongolia ini yang saat ini ibu kotanya di Ulaanbaatar ya. Pada pembicaraan Mongolia modern termasuk negara yang kurang begitu berpengaruh dibandingkan dengan Cina, misalnya dengan Korea Selatan. Tetapi pada zaman dulu, khususnya pada era abad ke-13, Mongolia merupakan bangsa yang dianggap sangat brilian, sangat jagoan gitu. Terutama ketika eranya Genghis Khan ya. Dia pernah menaklukkan Eurasia ya, sampai ke Cekoslowakia, berhadapan dengan Viking di Eropa, kemudian ke selatan sampai ke Mesir ya, sampai kepada menguasai Turki yang sekarang. Nah, negeri yang kadang-kadang disebut sebagai negeri blue sky, negeri langit biru ini disebut begitu karena luas wilayahnya sangat luas, sangat besar gitu, tetapi penduduknya sedikit dan langitnya selalu biru ya. Maka disebut sebagai blue sky country ya. Dan luas wilayah yang sekarang ini terhitung terluas ke-18 di dunia, tetapi rakyatnya hanya kira-kira 3,6 juta jiwa saja, jadi sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah. Mongolia ini dibangun dari satu sistem kemasyarakatan di bawah Kaisar Xiongnu ya, pada abad ketiga sebelum Masehi. Perlu juga saudara sekalian catat bahwa Mongolia ini salah satu khas kemasyrakatannya adalah nomaden ya, berpindah-pindah gitu, karena memang sudah berdekatan dengan Rusia, berdekatan dengan kutub utara begitu ya, dan sangat dingin, dan walaupun luas tadi daratnya itu relatif gersang ya, sehingga dia harus berpindah-pindah. Tetapi sejak abad ketiga, tepatnya pada tahun 2009 sebelum Masehi, ada kekaisaran Xiongnu ya, yang kemudian diteruskan oleh kekaisaran Mongolia. Mongolia dan Mongol adalah dua kata yang berbeda pengertiannya. Mongolia adalah kerajaannya, sistem pemerintahannya gitu ya. Kalau Mongol itu adalah nama suku, nama etnisitas gitu. Nah, ini sebenarnya sekarang ini merupakan negara republik konstitusional yang baru saja merdekanya ya. Kalau ada catatan yang saya peroleh ini, Mongolia yang baru ini ya, Mongolia yang mutakhir ini diakui oleh Cina ya pada tahun 1946 ya. Ketika itu Cina sudah Cina nasionalis sudah berantem dengan Cina komunis, sementara di bawah Cina nasionalis ketika itu Mongolia di bawah jajahnya dia. Tetapi perlu juga dicatat bahwa Mongolia yang lama itu menguasai atau ya sempat menduduki Cina selama kira-kira 2/3 dari Cina klasik. Jadi sangat luar biasa kalau kita ketahui bahwa Mongolia dulu justru pernah menguasai Cina. Ya, di bawah Kaisar Genghis Khan, Kublai Khan itu ya, yang pakai kan itu adalah Mongolia ya. Tetapi seperti layaknya juga di sejarah manapun, kekuasaan tidak langgeng, jadi silih berganti gitu. Pada saat Kekaisaran Qing
Mongolia dijajah lalu dibebaskan pada tahun 1911 ya. Jadi baru-baru aja. Jadi kalau kita mau secara singkat mencatat kapan Mongolia itu merdeka, ya kalau dihitung dari merdeka dari Kaisar Qing tahun 1911, dari Tiongkok nasional tahun 1921, sedangkan dari Cina RRT itu tahun 46. Singkat kata, kemodernan itu ya kira-kira sama dengan Indonesia lah gitu. Nah, di sana itu penduduk yang 3,6 juta itu GNP per kapitanya kurang lebih adalah 4.151 US dollar. Kira-kira sama dengan Indonesia. Kalau dilihat dari jumlah penduduk yang sedikit itu, maka sesungguhnya devisa yang dipunyai oleh dia angkanya sedikit ya, karena hanya sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan GNP per kapita kan dibagi dengan 270 juta jiwa, sedangkan di sana hanya dibagi dengan 3,6 jiwa. Uang yang mereka gunakan itu menurut saya kebanyakan orang Indonesia belum pernah dengar ya. Namanya mata uang togrok ya, dengan T kasih double stripe gitu. Nah itu merupakan mata uang yang berlaku di sana. Dan selain bertani dan beternak, di Mongolia itu mereka juga punya cadangan mineral seperti tembaga, timah, ya, juga emas, ya, juga sedikit minyak yang sebagian kita impor juga hasilnya ya. Dan dari ternak itu mereka juga sempat atau mengandalkan ekspor bulu-bulu ternak ya, untuk wool maupun untuk kecantikan, untuk kuas begitu ya. Jadi ini adalah negeri yang kecil yang sekarang relatif damai begitu, yang dulunya pernah menjadi bangsa penjelajah sampai Eropa sana. Saya rasa itu saja. Yang lain tentang Mongolia bisa dibaca di banyak sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.